saya Nabi ke-26 yang mengkoreksi kengawuran dan kesesatan. Ini bukan permohonan ekstradisi. Kamu datang ke Interpol sini ke Layong, di Liong. Saya mendapatkan apa yang ada di atas saya, pikiran yang saya. Banyak Interpol yang tahu. Apakah sudah ada subscriber dari warga-warga di Eropa? Kamu benar benar iya. Saya kan lagi, saya tidak Sorry, saya tidak berbagi kebenaran, saya tidak bagus. Selebar, Ini memang lucu sekali. kacauan. Saya Kenapa sendiri di diviralkan cara nulisnya Atau bagaimana? memviralkannya dengan seimbang? Karena kan kacau. Justru kalau diviralkannya cuma satu kota. Akhir-akhir ini beredar video viral yang diunggah di YouTube, yaitu Joseph yang diduga mencela agama Islam secara terang-terangan. Inti dari yang Joseph jelaskan ialah ia yang tidak mengakui agama Islam yang cinta damai karena menggeneralisir dari banyaknya berita tentang oknum yang melakukan tindakan buruk dan tidak merepresentasikan ajaran agama Islam yang sebenarnya mengajarkan hidup damai berdampingan dengan agama lain. Joseph mencela agama Islam dan menunjukkan kekecewaan terhadap keadaan yang lebih condong mendukung kaum mayoritas. Dari pernyataannya, saat ini terdapat kesenjangan antara kaum minoritas dan mayoritas yang menyebabkan dia berpikiran negatif terhadap kaum mayoritas. Tindakan Joseph tersebut berpotensi memecah belah bangsa dan akan timbulnya kerusuhan yang tidak diharapkan. Hal ini tidak sesuai dengan nilai Pancasila, terutama sila pertama dan sila ketiga. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Yang berarti meskipun berbeda keyakinan, bangsa Indonesia bisa hidup rukun dan damai. Yang terlibat dalam kasus ini ialah antara Joseph dan kaum muslim. Joseph melakukan penistaan terhadap agama Islam dan kaum muslim tidak menerima atas penistaan yang dilakukan oleh Joseph. Beberapa oknum kaum muslim juga menjadi penyebab Joseph melakukan tindakan tersebut. Salah satu contoh kasusnya yang disinggung Joseph ialah kasus terorisme pengaboman yang dilakukan oleh oknum umat muslim. Kasus Joseph ini mulai hangat dibicarakan pada bulan April tahun 2021. Namun, dia telah membuat konten yang dianggap sensitif sejak 2018 lalu melalui channel YouTube-nya. Kemudian, pada hari Senin tanggal 19 April 2021, Polri menetapkan Joseph Paul Zhang sebagai tersangka. Dan Polri berkoordinasi dengan Interpol karena diduga Joseph Paul Zhang tidak sedang berada di Indonesia. Video viral Joseph merupakan video live yang ditayangkan di YouTube dari diskusi yang dilakukan dalam aplikasi Zoom. Jadi siapapun dan dimanapun jika memiliki koneksi internet dapat mengakses video tersebut. Untuk lokasi Joseph sendiri, ia diduga berada di Jerman, namun belum ada pengakuan pasti di mana ia berada saat ini. Ia mengatakan ia sedang berada di Eropa dan ia mengakui bahwa ia mencabut kewarganegaraannya dan sudah legal untuk tinggal di Eropa. Meski begitu, Joseph bersama teman-temannya mengkritik kaum muslimin di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sehingga videonya viral di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa videonya diposting di Eropa tapi sangat hangat dibicarakan di Indonesia. Para pihak berwenang pun belum mengetahui pasti di mana lokasi Joseph berada. Mereka menduga Joseph kini berada di Belanda atau di Jerman. Karena ia tidak berada di Indonesia, Joseph berani mengemukakan pendapat kontroversialnya, mengingat bahwa hukum di Indonesia tidak berlaku di lokasinya saat ini. Namun, dilansir dari Tribun News, Joseph masih bisa dijerat berdasarkan asas teritorial atau asas nasionalis aktif. Kemudian, ia pun bisa dijerat hukum di bawah hukum Eropa atas hate speech termasuk penistaan agama.
karena tindakan oknum umat muslim. Dari pernyataan yang diberikan Joseph, hal itu adalah sikap oknum umat muslim yang dinilainya intoleran terhadap kaum minoritas, yang menyinggung bagaimana hukum lebih condong ke mayoritas. Lalu ia membuat konten sejak 2015 mengenai sindiran terhadap umat muslim dan bersifat sensitif. Pada April 2021, kontennya menyebar luas lewat YouTube yang memperlihatkan forum diskusi yang diberi judul Wassalalim Islam. Banyak kritik bahkan kecaman diberikan terhadap Joseph karena pernyataannya yang berlebihan dan sudah dianggap menistakan. Kemarahan umat muslim dan beberapa pihak akhirnya sampai pada puncaknya. Kemudian Joseph akhirnya ditindaklanjuti dipidana atas penodaan agama yang sesuai dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan pasal 156A KUHP. Namun Joseph diketahui saat ini tidak berada di Indonesia sejak 2018. Hal ini menyebabkan proses hukum menjadi terhambat. Meski begitu, dilansir dari Time Jabar, diketahui bahwa tim penyidik sedang melakukan penindaklanjutan terhadap penerbitan DPO atau daftar pencarian orang terhadap Joseph yang kemudian akan menjadi red notice. Dengan ini, Joseph bisa ditangkap meskipun dia berada di luar negeri. Kasus ini penting untuk diusut karena berpotensi menimbulkan perpecahan. Meskipun Joseph mengaku tindakannya dilakukan sejalan dengan Pancasila, hal ini tidak tepat untuk dilakukan karena tindakannya memancing kerusuhan. Menurut peneliti terorisme UI Ridwan Habib, kasus Joseph dapat berpotensi menimbulkan aksi terorisme. Kasus Paul Zhang katanya lagi bisa memicu aksi penyerangan teror oleh kelompok-kelompok seperti Jad ISIS terhadap etnis minor atau umat beragama tertentu. Cara dia mengkomunikasikan pendapat atau kritiknya tidak sesuai dengan etika, bahkan masuk ke dalam penistaan agama. Pernyataannya inilah yang dapat memecah belah persatuan Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila, ya, khususnya pada sila pertama dan ketiga. Sikap Joseph ini menunjukkan intoleransi yang dapat menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Tidak menutup kemungkinan akan ada Joseph kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka dari itu kasus ini perlu diselesaikan dengan baik. Tidak ada asap jika tidak ada api. Segala sesuatu terjadi karena sebab. Lalu apa sebab terjadinya kasus Joseph ini? Pada dasarnya kita semua tahu kasus ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak Joseph dan pihak kaum muslimin di negara Indonesia. Joseph beraksi karena ia geram dengan oknum umat muslim dan hukum yang relatif condong kepadanya. Apa tujuan atas sikap Joseph ini? Banyak hal yang disinggung pada video yang diunggah lewat YouTube, yakni tentang oknum umat muslim yang intoleran, semena-mena, dan hukum yang sering kali condong ke umat tersebut. Dilansir dari Jawa Post, Joseph menjelaskan tujuan atas sikapnya yang demikian. Ia mengatakan bahwa ia berlaku demikian agar semua rakyat minoritas, terutama double minoritas, bisa hidup layak dan beribadah tanpa rasa takut. Hak dan kewajiban sejajar, setara, sama dengan di Eropa. Dia yang merupakan Tionghoa tidak dianggap minoritas, dan Muslim pun tidak dianggap minoritas. Dan dia mengatakan ini adalah Pancasila sejati. Joseph mengaku memberikan sebuah pendapat ataupun kritik terhadap pihak yang disinggungnya. Namun ia melakukan hal tersebut secara berlebihan dan dianggap sebuah penistaan. Ia bahkan menistakan Allah, Nabi Muhammad, dan mengaku sebagai Nabi ke-26. Atas alasan ini, ia dituntut melakukan penistaan agama yang sesuai dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan pasal 156A KUHP. Kita harus cepat melaporkan ke polisi atau pihak berwajib, dan Joseph harus diberikan hukuman seberat-beratnya supaya terkena efek jera bagi orang yang ingin melakukan atau mengulangi hal yang sama seperti Joseph ini. Ketika institusi kepolisian bergerak dengan cepat dan tepat, maka kasus penistaan ini bisa lebih jelas terbaca duduk permasalahannya.
sebab motif dari penistaan agama ini menjadi hal yang sangat penting. Bukan hanya Joseph yang perlu memperbaiki diri, umat muslim pun perlu memperbaiki diri karena kasus ini terjadi disebabkan oleh oknum umat muslim juga yang intoleransi. Maka yang perlu ditingkatkan lagi adalah toleransi antar sesama. Jika kita memiliki toleransi, minoritas tidak akan merasa terkucilkan. Ini akan menjadi praktik dari Pancasila, sila pertama dan sila ketiga, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tak perlu menunjuk orang lain, hendaknya kita memulainya dari diri kita sendiri terlebih dahulu.